Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Suciarti, NPM 18160065, kelas PGSD 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan pelaksanaan hasil observasi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, waktu dan tempat kegiatan, hari atau tanggal Senin 5 Oktober 2020. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di SDN 1 Tekorejo, narasumber Bapak Sri Harono SPD SD. Alamat Balitang, Kecamatan Boy Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, BK 6. Pertanyaan wawancara dengan guru. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar? Yang pertama yaitu sebelum memulai mengajar, guru membuat RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Pengajaran di kelas rendah SDN 1 Tekorejo memerlukan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Karena jika dilihat dari tingkatnya, kelas ini masih tergolong rendah. Pembelajaran di kelas juga terlebih dahulu dengan suasana yang bersih, nyaman, dan biasanya sebelum memulai kegiatan berdoa terlebih dahulu. Guru melakukan absen, pretest, KBM, pengayaan, evaluasi, dan penilaian. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar di kelas yaitu dengan dedikasi, kasih sayang, atau memberi perhatian. Yang kedua, sanjungan jika ada siswa yang berani menjawab pertanyaan atau soal dari guru dan juga teguran. Yang keempat yaitu media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Media atau alat bantu yang digunakan oleh guru ketika mengajar di dalam kelas biasanya menggunakan buku, gambar, dan proyektor agar siswa dapat lebih mudah memahami apa yang dijelaskan guru tersebut. Nomor 5, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Biasanya, guru menggunakan teknik seperti misalnya tanya jawab secara lisan di dalam kelas secara bergantian, tanya jawab secara tertulis, dan pemberian tugas untuk di rumah atau PR. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara Bapak supaya siswa lebih dapat menerima atau menangkap materi yang Bapak sampaikan? Siswa akan lebih mudah menerima atau menangkap materi dengan cara misalnya tempat duduk diatur sedemikian rupa antara guru dan muridnya. Misalnya dibentuk seperti letter U, melingkar per kelompok, memberi perhatian terhadap siswa, mengajak siswa bernyanyi secara bersama-sama. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada yang protes dengan cara Bapak mengajar? Dalam setiap pembelajaran, setiap siswa pasti ada yang pernah protes, misalnya ada yang kurang jelas dan belum jelas. Jadi di sini solusinya dengan cara menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab agar suasana kelas menjadi hidup. Pertanyaan yang ke-8, apakah pengajaran yang dilakukan sesuai dengan rencana RPP yang dibuat oleh guru? Jawabannya iya, harus sesuai, karena sudah ditetapkan dalam setiap proses pembelajaran dan juga guru mengajar dengan menggunakan buku panduan serta menggunakan properti pendidikan guna mendukung proses pembelajaran agar hasilnya maksimal. Pertanyaan yang ke-9, kendala apa saja yang dihadapi saat pembelajaran berlangsung? Di SDN 1 Tekorejo, kendala yang dihadapi seperti misalnya siswa nakal, siswa merasa bosan saat pembelajaran berlangsung, atau siswa mengalami lelah dalam belajar. Yang ke-10, metode atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Biasanya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala yaitu melakukan pengawasan terhadap siswa, membuat atau melakukan permainan di dalam kelas, dan jika bisa juga menggunakan metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Yang kedua, pertanyaan wawancara dengan peserta didik.
Yang pertama yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya dijawab oleh peserta didik kita yang bernama Huda dan Hadi sebelum belajar melakukan doa bersama di kelas dengan teman-temannya. Kemudian setelah selesai berdoa, guru melakukan absen kelas. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Biasanya mendengarkan guru menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian mengikuti arahan dari guru untuk belajar, menulis, dan bernyanyi di kelas. Pertanyaan yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Dari jawaban Huda dan Hadi, guru biasanya menggunakan media seperti buku, gambar-gambar, dan juga alat bantu seperti papan tulis yang ada di depan kelas. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan ketika belajar? Apa seperti senang, bosan? Huda dan Hadi menjawab, perasaannya senang karena guru di kelas bukan hanya menjelaskan, tetapi masih diselingi waktu untuk bermain games atau bernyanyi bersama. Pertanyaan yang kelima, tugas apa saja yang dilakukan oleh guru? Biasanya guru memberi tugas seperti menulis ulang huruf abjad yang sudah dicontohkan di papan tulis untuk tugas di rumah. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis dan pembahasan dari wawancara yang saya lakukan di SDN 1 Tekorejo. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan membuat RPP dan bahan ajar sudah bagus. Hal ini sesuai dengan komponen pembelajaran yang dilakukan yaitu tahap perencanaan dengan membuat perangkat pembelajaran. Namun, ada hal yang juga seharusnya disiapkan, misalnya pembelajaran di kelas juga melakukan dalam suasana yang bersih, nyaman, memberikan perlengkapan dan juga ruang yang cukup baik setiap siswa, serta mendukung mereka dalam melakukan tugas, baik secara individu ataupun kelompok. Karena hal ini dapat memberikan kenyamanan siswa dalam belajar dan mengembangkan pembelajaran aktif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Namun, ternyata masih ada beberapa kendala. Di antaranya adalah masih banyak siswa yang belum terbiasa berbahasa Indonesia. Di samping kurang mengenal kosakata bahasa Indonesia, siswa juga kurang memahami penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Selain itu, terdapat kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik merasa bosan dan tidak merespon apa yang telah disampaikan oleh guru, sehingga kelas menjadi tidak hidup. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di atas, guru memerlukan beberapa solusi, di antaranya untuk mengatasi permasalahan siswa yang belum terbiasa mengenal kosakata bahasa Indonesia, guru menerapkan metode tanya jawab, sehingga siswa dapat dengan leluasa bertanya tentang apa saja yang mereka belum tahu. Begitu juga guru bisa memberi pertanyaan sehingga memancing siswa untuk berpikir dan mengembangkan keingintahuan siswa. Selain itu, guru juga menerapkan metode diskusi yang mana para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Solusi selanjutnya untuk menangani kejenuhan siswa saat guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, yaitu merubah tempat duduk dan dibuat dalam suasana game, sehingga siswa akan menyimak secara seksama materi tersebut dan secara cepat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Hal ini relevan dengan tujuan teori humanisme menurut KOM 1981. Yang pertama, pengajaran disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan siswa. Program pengajaran diarahkan agar siswa mampu menciptakan pengalaman sendiri berdasarkan kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya dan untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya, serta
Menurut Piaget, sebagaimana dikutip, Denny berpikir sebagai prasyarat berbahasa terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan bahasa awal anak, berkaitan erat dengan berbagai kegiatan anak, objek dan kejadian yang mereka alami dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasa, dan membau. Perkembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dilahirkan. Jadi, di sini kesimpulannya, dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan observasi bagi mahasiswa calon guru sangatlah bermanfaat karena dapat memberikan pandangan awal baik bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi peserta didik serta agar siap untuk terjun langsung ke sekolah dasar. Permasalahan yang paling sering muncul adalah bagaimana mengatasi siswa atau peserta didik yang merasa bosan atau lelah saat pembelajaran berlangsung. Dan juga masih banyak siswa yang belum terbiasa berbahasa Indonesia. Di samping kurang mengenal kosakata Indonesia, bahasa Indonesia, siswa juga kurang memahami penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Jadi, dengan solusi menggunakan metode diskusi tanya jawab secara lisan dan juga memberi perhatian lebih kepada para peserta didik, serta guru menerapkan metode tanya jawab, sehingga siswa dapat dengan leluasa bertanya tentang apa saja yang mereka belum tahu. Begitu juga guru bisa memberi pertanyaan sehingga memancing siswa untuk berpikir dan mengembangkan keingintahuan siswa. Saran yang pertama, ketika ingin melakukan observasi, siapkanlah diri dan alat-alat yang dibutuhkan agar observasi dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua, dengan disusunnya hasil observasi ini, saya sepenuhnya menyadari masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempatan penyusunan hasil observasi di kemudian hari. Dengan disusunnya hasil observasi ini, saya berharap semoga penyusun ini atau saya sendiri dapat memberi manfaat serta wacana baru bagi para calon guru. Yang ketiga, kritik dan saran dari pembaca dapat diharapkan demi kesempurnaan laporan di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.